Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Jasad ABK kapal terbalik di perairan Pelabuhan Sanur ditemukan. Hasil sementara CKG siswa ditemukan indikasi adanya tekanan darah tinggi dan kadar gula tinggi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, jasad anak buah kapal ABK KD Adi Jaya Didata 23 tahun, korban terbaliknya fastboat Bali Dolphin 2 akhirnya ditemukan Rabu 6 Agustus pukul 13.00 WITA di perairan Pelabuhan Sanur. Jenazahnya ditemukan 150 meter dari titik terbaliknya kapal. Kepala KSOP Kelas 2 Benua, Aprianus Hengki mengatakan pencarian semalam dilanjutkan pagi tadi, yang mana difokuskan di bangkai kapal. Bangkai kapal telah berada di kolam Pelabuhan Sanur dan upaya dilakukan dengan menurunkan 2 alat berat, namun akhirnya diputuskan dilakukan penghancuran kapal untuk mempermudah proses pencarian. Namun ternyata korban nihil di bangkai kapal. Selanjutnya hasil penyisiran tim SAR, jenazah yang diidentifikasi hilang sebagai ABK Bali Dolphin 2 ditemukan di sebelah utara ujung Pelabuhan Sanur. Korban ditemukan di pesisir kemudian dilakukan evakuasi ke RS Fros Ngurah. Langkah awal penyisiran korban di bangkai kapal karena diduga korban terperangkap di kapal. Sementara itu, Koordinator Operasi SAR Supriyono mengatakan korban ABK sudah bisa ditemukan sehingga dengan demikian dalam waktu dekat operasi SAR dihentikan. Sebelumnya sebuah kapal terbalik di perairan Pelabuhan Sanur pada Selasa 5 Agustus karena dihantam gelombang tinggi. Peristiwa naas tersebut menewaskan 2 warga negara Tiongkok dan menyebabkan 1 ABK hilang. Total ada 80 penumpang dalam kapal itu, terdiri dari 75 penumpang dan 5 ABK. Mayoritas penumpang sebanyak 73 orang merupakan warga negara asing atau WNA dan 2 warga negara Indonesia atau WNI. Supariana, Bali TV. 23 korban tenggelam fastboat diterima RSUD Bali Mandara Sanur Denpasar pada Selasa kemarin. 2 korban warga negara asing dinyatakan meninggal dunia asal Tiongkok. Menurut Direktur RSUD Bali Mandara, Dr. I Gusti Ngurah Putro Darmojaya, RSUD Bali Mandara kemarin sore sekitar pukul 16.00 WITA menerima korban tenggelamnya fastboat di Pelabuhan Sanur ditangani hingga pukul 23.00 WITA. Korban diterima sebanyak 23 orang, 21 warga negara asing dan 2 warga negara Indonesia. I Gusti Ngurah Putro Darmojaya didampingi Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bali Mandara, Dr. I Ketut Widiase, Kepala Tim Kerja Hukum, Humas dan SIM RSUD Bali Mandara, Ketut Budiastri, beserta tim Humas menyampaikan pasien ditangani oleh 5 orang dokter umum dan beberapa dokter konsultan via on-call dan dibantu 30 orang perawat. Penanganan diutamakan kasus sesak dengan pemasangan oksigen dan luka ringan. Sedangkan korban meninggal dunia asal Tiongkok 2 orang dengan inisial SGH laki-laki 20 tahun dan HY laki-laki 37 tahun. Kini 2 jenazah tersebut ditempatkan di pemulasaran jenazah dan proses selanjutnya menunggu serta masih berkoordinasi dengan konsulat China. Untuk kasus terbaliknya kapal cepat di Sanur, kami Rumah Sakit Bali Mandara mulai menerima pasien atau korban yang datang ke IGD kami kurang lebih kira-kira jam 16 WITA dan kami lakukan penanganan sampai di jam kurang lebih di jam 23.00. Artinya pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Bali Mandara itu berjumlah 23 orang dengan 2 warga negara Indonesia, kemudian 21 warga negara asing. Dalam perjalanan pemeriksaan, kami melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang hidup sebanyak 21 orang dan kami masih rawat saat ini
hanya 1 orang dan 1 warga negara asing itu kita rujuk ke rumah sakit Siloam. Dalam perjalanan kemarin ada 2 orang warga negara asing itu sudah meninggal sampai di rumah sakit kami, dan jenazah warga negara asing ini masih kami masih ada di ruang pemulasaraan jenazah kami. Sementara 1 korban WNI laki-laki berinisial AF 60 tahun masih dirawat di ruang Kasuari RSUD Bali Mandara. Selain itu, 1 korban mengalami desaturasi, sesak nafas, lemas dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Kute Badung. Sisanya diperbolehkan pulang dengan rawat jalan. Adapun kapal Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 dilaporkan kecelakaan di alur masuk Pelabuhan Sanur pada Selasa 5 Agustus 2025 pukul 15.15 WITA. Kemudian berdasarkan data manifest, total penumpang berjumlah 75 orang dan ABK 5 orang. Indrawan, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali berkolaborasi dengan IDB Bali gelar Job Fair and Internship 2025. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap Minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati kalau matang landingin kamu teddy. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali berkolaborasi dengan Institut Desain dan Bisnis IDB Bali menyelenggarakan pameran kesempatan kerja atau job fair mulai 6 hingga 7 Agustus 2025. Sebanyak 30 perusahaan terkemuka menyediakan ribuan lowongan pekerjaan bagi masyarakat pencari kerja. Pameran kesempatan kerja atau Job Fair Provinsi Bali tahun 2025 resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali. Job Fair dan Internship Bali 2025 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 6 hingga 7 Agustus 2025 di Gedung Serbaguna IDB Bali. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali, IGD Ngurah Esa Mahaputra mengatakan, tahun ini pemerintah Provinsi Bali berkolaborasi dengan Institut Desain dan Bisnis IDB Bali dalam menyelenggarakan pameran Job Fair. Terlebih, IDB Bali tengah melaksanakan internship bagi para mahasiswanya. Pihaknya tidak menampik banyak anak muda Bali yang bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia.
Namun demikian, pameran job fair ini akan sangat bermanfaat bagi para pencari kerja maupun fresh graduate yang ingin berkarir di Bali. Untuk itu, sebanyak 30 perusahaan terkemuka mulai dari bisnis retail, perhotelan, restoran, hingga bidang kesehatan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi kita berkolaborasi dengan Institut Desain dan Bisnis Bali di dalam penyelenggaraan job fair Provinsi Bali tahun 2020, di mana IDB Bali pada saat ini menyelenggarakan program intensif bagi mahasiswanya, sehingga program itu dikolaborasikan dengan job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Bali bersama dengan IDB Bali. Sementara untuk ini adalah awal bagi kita Provinsi Bali dan SDM melakukan kegiatan job fair, sehingga kedepannya dengan kegiatan ini bisa membuka ruang bagi instansi pendidikan di Bali yang ingin bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali, khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi memang sebagian ada warga Bali yang memang berminat untuk bekerja ke luar negeri, terutama menjadi pekerja migran Indonesia. Tetapi dengan adanya lowongan pekerjaan yang ada di dalam negeri khususnya, itu juga merupakan sesuatu hal yang menarik yang sebenarnya harus dipertimbangkan bagi para pencari kerja, terutama kaum Bali, untuk bersaing dengan meningkatkan kompetensi-kompetensinya yang dibutuhkan oleh dunia kerja, baik melalui pelatihan maupun pendidikan yang bisa diikuti melalui LPK maupun PLK. Menariknya, Job Fair Intensif Bali 2025 dibuka untuk umum dan penyandang disabilitas tanpa dipungut biaya. Sukma, Bali TV. DPRD Bali menggelar rapat paripurna ke-28 masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Rapat paripurna membahas pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Balai Kerta Adiaksa Desa Adat di Bali. Rapat paripurna ke-28 masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 membahas pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang Balai Kerta Adiaksa Desa Adat di Bali. Dalam perubahan APBD SBTA 2025, pembiayaan neto positif didapatkan sebesar 222,268 miliar rupiah lebih, di mana total penerimaan pembiayaan besarnya 623,732 miliar lebih dari silpa audited tahun 2024, dikurangi dengan besarnya pengeluaran pembiayaan 401,464 miliar rupiah lebih. Untuk penyertaan modal 158 miliar rupiah lebih dan pembayaran hutang 243,464 miliar rupiah lebih. Dalam APBD Induk tahun anggaran 2025 didesain defisit 799,660 miliar rupiah lebih, di mana target pendapatan daerah 600,27 triliun lebih dan target belanja daerah 6,827 triliun rupiah lebih. Dewan mendorong agar diupayakan potensi penerimaan pendapatan dari dua sumber dalam hal ini yang di kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Nusa Dua supaya menjadi kenyataan atau terrealisasi. Di samping untuk selalu terus menggali sumber-sumber pendapatan baru dan pengelolaan aset tetap berupa tanah diupayakan sedemikian rupa guna memungkinkan pemberian kontribusi PAD. Rapat juga membahas Balai Kerta Adiaksa sebagai wadah mediasi, maka forum ini bertugas menyelesaikan perkara secara restoratif melalui musyawarah dengan tujuan mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat tanpa melalui proses peradilan formal. Balai Kerta Adiaksa di desa. Penerapan hukum dan penegakan keadilan adalah dua hal yang belum sepenuhnya berjalan paralel.
Situasi ini tentu dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari kesenjangan keadilan hingga pendekatan hukum yang masih jauh dari nilai-nilai humanistik. Selain itu, pendekatan keadilan retributif yang masih mendominasi wajah hukum nasional menjadikan hukum adat kurang mendapat perhatian serius dan kurang berjalan implementasinya di desa adat yang kita punya. Padahal kita memiliki kearifan lokal dengan alur-alur dan paradigma yang sangat baik untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa. Pembentukan Balai Kerte Adiaksa bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa adat, tetapi juga perkara pidana ringan dan konflik di masyarakat. Aryani, Bali TV. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung pada rapat paripurna DPRD Badung membahas ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Rapat juga mengesahkan ranperda tentang perubahan atas Perda Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung Idu Bagus Suryo Suambo, beserta pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah serta tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli DPRD Badung bertempat di ruang rapat utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin 4 Agustus. Bupati Adi Arnawo menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung karena setelah menyimak pemandangan umum fraksi-fraksi, secara eksplisit seluruh fraksi DPRD Badung dapat menyetujui kedua ranperda untuk dapat ditetapkan menjadi perda, serta dapat menyepakati perubahan KUA dan perubahan PPAS 2025 sebagai acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Badung 2025. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan komitmen antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan, optimalisasi PAD serta perubahan kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi dan digitalisasi. Bupati Adi Arnawo mengaku prioritas pembangunan Badung 5 tahun ke depan lebih difokuskan pada infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya dukung atau daya tampung carrying capacity Badung sebagai daerah tujuan wisata. Dilihat dari perencanaan pembangunan 2026 akhir akan dapat menuntaskan 3 ruas jalan, mulai pembangunan jalan lingkar barat menuju Uluwatu, dari Uluwatu menuju lingkar selatan melewati Safaya, Melasti, dan Siligita guna memecah kemacetan di GWK. Terakhir 2026 jalan dari Brawo menuju Uma Alas, ke Dampal menuju Jalan Teukumar Barat. Hari ini saya mengakhiri sidang paripurna terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan kesepakatan antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung terhadap 3 rancangan peraturan daerah. Yang pertama terkait dengan rancangan Perda RPJMD Semesta Berencana Badung tahun 2025-2029. Yang kedua, rancangan peraturan daerah atas perubahan Perda 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang terakhir tentu rancangan terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Jadi secara prinsip sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada sidang-sidang sebelumnya, bahwa hari ini primernya seluruh anggota DPR sudah menyepakati atas rancangan itu untuk ditetapkan menjadi perda setelah dilakukan verifikasi sekaligus evaluasi oleh Pak Gubernur. Di sisi lain dikatakan bahwa fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan usul dan saran yang kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pembangunan daerah, kebijakan PAD serta kebijakan keuangan daerah yang telah diambil oleh pemerintah daerah selama ini, serta langkah-langkah strategis yang mesti ditempuh dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Badung. Selain pengambilan keputusan, rapat kali ini juga beragendakan penandatanganan berita acara nota kesepakatan.
Indrawan, Bali TV. DPRD Kabupaten Badung secara resmi menyetujui 3 ranperda strategis dalam rapat paripurna yang diselenggarakan dengan agenda pengambilan keputusan di ruang sidang utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa 5 Agustus 2025. Ketiga ranperda ini akan segera disahkan menjadi peraturan daerah perda setelah melalui berbagai tahapan pembahasan intensif. Ketiga dokumen yang disahkan tersebut yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD semesta berencana tahun 2025-2029, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Ranperda tentang perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi para wakil ketua yaitu Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra, Imade Wijaya, dan Imade Sunarte. Hadir pula Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipto, jajaran Forkopimda, Sekda Badung Ido Bagus Surya Suambe, pimpinan perangkat daerah serta instansi vertikal terkait. Dalam keterangannya, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyatakan bahwa seluruh anggota Dewan telah memberikan persetujuan penuh atas ketiga ranperda tersebut. Persetujuan didahului dengan rapat paripurna internal serta pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan eksekutif. Anom menegaskan bahwa selama proses pembahasan, DPRD Badung telah memberikan berbagai saran dan masukan guna menyempurnakan isi ranperda. Pihaknya juga mendukung penuh langkah-langkah prioritas pembangunan yang disampaikan Bupati Badung, khususnya dalam penanganan kemacetan dan persoalan persampahan. Ia berharap pada tahun 2026 mendatang, 2 isu utama tersebut yakni kemacetan dan sampah dapat ditangani secara signifikan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Ketika kita berbicara tahapan terakhir, berarti mengambil keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang 3 ranperda. Jadi yang pertama adalah RPJMD semesta berencana, kemudian yang kedua adalah perubahan Perda nomor 7 tahun 2023, kemudian yang ketiga itu adalah KUA dan PPA, perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2025. Jadi hari ini setelah dijawab oleh pemerintah dan tadi juga di dalam rapat paripurna intern kita, itu juga saya sudah minta persetujuan anggota dan semua sudah juga menetapkan dan sekaligus menyetujui dari ketiga rancangan tersebut. Nah sekarang itu bersama Bupati untuk menetapkan itu menjadi peraturan. Laporan hasil pembahasan DPRD Badung disampaikan Wakil Ketua DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra. Menurut Agus Nadiputra, dokumen penganggaran dan lainnya sudah dibahas dalam beberapa kali rapat fraksi Badan Anggaran atau Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD Badung. Dalam paparannya, pendapatan daerah dirancang 11,1 triliun rupiah lebih, sedangkan belanja daerah sebesar 12,7 triliun rupiah lebih. Penerimaan pembiayaan sebesar 1,8 triliun rupiah lebih, dan pengeluaran pembiayaan 200 miliar rupiah. Setelah mendapat persetujuan, dokumen tersebut akan menjadi pedoman perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran kerja dan penetapan perda. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi hasil sementara CKG siswa ditemukan indikasi adanya tekanan darah tinggi dan kadar gula tinggi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini bar dua. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Pemirsa, pemerintah telah melakukan program cek kesehatan gratis kepada para siswa dan dari beberapa data ditemukan indikasi beberapa penyakit, bahkan ada yang terindikasi tekanan darah tinggi dan diabetes. Program cek kesehatan gratis atau CKG yang dicanangkan pemerintah pusat telah resmi berjalan di Bali, khususnya di Kota Denpasar. CKG sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan mereka tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan berkembang maksimal di masa-masa tumbuh kembangnya. Seluruh peserta didik SD, SMP, SMA, SMK sederajat atau anak-anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan berhak mengikuti cek kesehatan gratis. Anak-anak dapat melakukan CKG di sekolah atau puskesmas terdekat. Anak-anak diharapkan melakukan cek kesehatan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang bisa menyebabkan resiko kesehatan pada anak, mendeteksi penyakit sebelum menjadi lebih berbahaya atau mencegah komplikasi, serta menurunkan resiko kecacatan dan kematian, dan agar anak-anak dapat belajar dan meraih cita-cita dengan baik. Dewasa ini indikasi adanya penyakit berbahaya pada anak sudah mulai mengancam seperti darah tinggi atau diabetes. Hal ini dipicu oleh gaya hidup dan kebiasaan anak-anak zaman sekarang seperti sering mengkonsumsi junk food, bergadang, dan hal lainnya. Kondisi ini bisa jadi merupakan tanda awal dari penyakit yang lebih serius dan penting untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah komplikasi. Pentingnya melakukan medical check up untuk masyarakat dan remaja secara umum adalah kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita secara berkala. Makanya penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mungkin setiap 3 bulan sekali
atau setiap 6 bulan sekali untuk bisa men-screening dan mendeteksi secara awal kondisi kesehatan kita yang terjadi di dalam tubuh. Contoh misalkan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin lengkap, pemeriksaan gula darah, tekanan darah, kemudian pemeriksaan foto ronsen, dan lain sebagainya, untuk kita bisa melakukan pencegahan penyakit secara dini. Dan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kesehatan yang berakibat daripada kondisi lingkungan yang kurang baik, kondisi cuaca atau perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dan tentu saja saya menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjaga daya tahan tubuh, porsi tidur yang cukup atau istirahat yang cukup untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu, tetap sehat dan lakukan medical check up secara rutin untuk menjaga kesehatan kita semua. Masa depan bangsa dan Bali pada khususnya bergantung pada generasi muda. Pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi fondasi penting agar mereka dapat tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan mencapai potensi maksimalnya. Devi dan Dewi Suarini, Bali TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kelungkung terus menunjukkan komitmennya dalam menangani kebutuhan air bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekurangan pasokan. Demikian diungkapkan Bupati Kelungkung, Made Satria, saat ditemui tim liputan Bali TV. Bupati Kelungkung Made Satria mengungkapkan banyak keluhan dari masyarakat agar Pemkab Kelungkung fokus pada masalah pasokan air bersih di Kelungkung, khususnya Nusa Penida. Dikatakan pihaknya sudah mulai menangani secara bertahap, salah satunya di Nusa Penida. Tahun ini sudah berjalan pengadaan air bersih di 2 desa, yakni Desa Tanglad dan Desa Pejukutan. Untuk Desa Tanglad, pekerjaan harus tuntas tahun ini. Banyak yang menyoroti tentang air bersih di Kelungkung, Pak Bupati. Tentang air bersih kami sudah melakukan tahapan-tahapan penanganannya. Salah satunya di Kecamatan Nusa Penida, kami sudah mulai dari 2 desa yang belum terlayani selama ini, yaitu Desa Tanglad, Desa Pejukutan. Untuk tahun ini kita mulai di Desa Tanglad harus sudah selesai, dan berikutnya tahun 2026 di Desa Pejukutan. Begitu pula dengan keluhan-keluhan selama ini yang ada di Kecamatan Nusa Penida akan kita tangani dengan serius terkait dengan kebutuhan air bersih. Nah, terkait dengan yang di 3 kecamatan yang ada di darat, dan ini sudah kami usulkan untuk bagaimana merevitalisasi dengan jaringan induk yang dari eranya Belanda. Dan ini sudah kita lakukan usulan itu ke pusat, dalam hal ini lewat BWS. Dan Songkara mudah-mudahan di tahun berikutnya ini bisa terrealisasi sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran terkait dengan air bersih, aliran air bersih yang ada di Kabupaten Kelungkung ini, karena kita sangat besar sekali kebocorannya. Jadi yang tidak terpakai terbuang itu sangat besar di Kabupaten Kelungkung ini, hampir 34%. Itu artinya sumber daya air yang ada di mana masyarakatnya belum tercukupi namun dia terbuang. Nah, itu akibat daripada pipa-pipa induk yang dari eranya Belanda itu masih banyak yang sudah bocor gitu. Ini yang akan kita perbaiki ke depan. Pemerintah telah mengusulkan program revitalisasi jaringan induk yang dibangun sejak era kolonial Belanda kepada pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida. Jaringan pipa induk peninggalan Belanda saat ini banyak yang bocor dan tingkat kebocoran air di Kabupaten Kelungkung sangat tinggi, mencapai hampir 34%. Kondisi ini menyebabkan air yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat justru terbuang percuma. Padahal secara sumber daya air, ketersediaan di Kelungkung masih memadai, hanya distribusinya yang belum optimal. Agus Sudiatmike, Bali TV. Antisipasi WNA nakal di Bali, imigrasi bentuk tim Satgas Patroli. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Nyai bengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelang kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi kini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, antisipasi WNA nakal di Bali, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto bentuk satuan tugas atau Satgas Patroli Imigrasi di wilayah Bali. Tim ini sebagai leading sektor dalam pengawasan orang asing yang kian meningkat terlibat kejahatan di Bali. Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia. Satgas Patroli dibentuk agar bisa memberikan quick response apabila terjadi pelanggaran, menekan pelanggaran peraturan oleh orang asing di Bali, serta untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat. Untuk memastikan patroli berjalan efektif, Satgas akan melibatkan 100 orang petugas imigrasi. Setiap personel akan dilengkapi dengan rompi pengamanan dan body kamera atau body cam.
Petugas akan berpatroli dengan menggunakan motor atau mobil patroli imigrasi di 10 titik lokasi strategis yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Di antaranya Kuta Utara atau Canggu, Seminyak, Kerobokan, Pelabuhan Matahari Terbit, dan Benua, Pecatu atau Uluwatu Bingin, Pantai Martasari, Kecamatan Kuta dan Gianyar Ubud, serta Nusa Dua Jimbaran. Situasi Bali yang bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat, tapi dikeluhkan juga oleh wisatawan asing yang datang ke Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah lanjutan. Mudah-mudahan masalah warga negara asing yang mungkin juga mengganggu wisatawan yang lain, bukan hanya masyarakat. Mudah-mudahan nanti akan bisa kita lakukan upaya penertiban. Apresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri Imigrasi. Teknisnya nanti gimana Pak? Supaya orang asing di Bali ini tertib karena banyak kenakalan. Berdasarkan data statistik, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian atau TAK berupa deportasi sebanyak 607 kasus dan pendetensian 303 kasus pada periode November sampai dengan Desember 2024. Angka ini meningkat pesat pada periode Januari sampai dengan Juli 2025 dengan 2.669 deportasi dan 2.009 pendetensian. Sementara itu jumlah orang asing yang diproses hukum selama periode November 2024 sampai dengan Juli 2025 mencapai 62 orang. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang dugaan pemalsuan silsilah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 3 bulan penjara karena tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Heri Yayanti mengagendakan tuntutan terhadap terdakwa Ana Agung Ngurah Oke. Jaksa Penuntut Umum Isa Ulin Nuha menuntut terdakwa dengan pidana penjara 3 bulan terkait dugaan pemalsuan silsilah. Selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenaran maupun pemaaf. Terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan harus dinyatakan bersalah, serta dijatuhi hukuman setimpal. Sementara terhadap tuntutan jaksa tersebut, pihak pelapor menyerahkan sepenuhnya kepada proses persidangan. Yang penting hakim dan jaksa menjalankan keadilan yang benar. Yang salah harus bersalah, yang benar harus dibenarkan. Kinerja teman-teman penuntut umum. Dan kita tunggu nanti masih ada pledoi dan selanjutnya nanti kita tunggu putusan dengan harapan mendapatkan keadilan material. Keadilan yang sebenarnya. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Diklaim pasokan aman, fakta di lapangan. LPG 3 kg masih langka. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Rupuniki kemarjang disampun anak alit nek beli. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi. Ramel antar Ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg kembali terjadi di Bali. Banyak masyarakat yang mengeluh susahnya membeli gas melon tersebut. Anehnya, pasokan di tingkat agen lancar, namun di tingkat pengecer atau warung-warung gas LPG justru langka. Menurut data Pertamina, total kuota LPG 3 kg per kabupaten kota di Bali pada 2025 mencapai 231.192 metrik ton. Dengan kuota yang tersedia tersebut, Pertamina menyebutkan cadangan LPG melon ini tergolong aman dan lancar. Namun fakta di lapangan, gas LPG 3 kg ini langka di tingkat pengecer. Kondisi ini membuat konsumen kesulitan memperoleh gas subsidi, bahkan sebagian terpaksa membeli dengan harga mahal. Di beberapa warung, LPG 3 kg dijual kisaran harga Rp25 hingga Rp30.000 per tabung. Salah satu pengecer, Ahmad Haryadi, mengatakan warungnya sudah 1 bulan lebih tidak mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg. Ia berharap ketersediaan gas LPG 3 kg kembali normal sehingga masyarakat tidak kelimpungan membeli gas melon. Sementara itu, Komang Pelani, pemilik pangkalan LPG 3 kg di kawasan Akasia, Kelurahan Kesiman, Denpasar, mengatakan ketersediaan LPG 3 kg masih langka. Untuk pangkalan, Komang Pelani masih menerima distribusi dari agen LPG setiap 2 hari sekali dengan jatah 100 tabung gas. Sebagai pangkalan, ia menjual LPG 3 kg dengan harga Rp18.000. Sebanyak 100 tabung gas yang didistribusikan agen tidak sampai 15 menit sudah habis diburu masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap kepada pemerintah agar ketersediaan LPG 3 kg kembali normal. Sukma, Bali TV. Pemirsa, bagi bangsa yang menggunakan piktograf sebagai bagian dari budaya literasi mereka, tentunya seni kaligrafi bukanlah sesuatu yang asing. Jepang misalnya memiliki seni kaligrafi yang berbasiskan huruf kanji. Bagi orang Jepang, kaligrafi merupakan media ekspresi seni yang meditatif. Untuk melihat dan sekaligus belajar seni kaligrafi Jepang, perjalanan di kota Takikawa, Hokkaido, Jepang ini, sejenak singgah di SMA Takikawa Barat. Seni kaligrafi Jepang atau Shodo memang salah satu mata pelajaran seni, yang dapat dipilih siswa-siswi SMA sederajat di Jepang. Selain menjadi mata pelajaran, Shodo juga merupakan kegiatan klub sekolah menengah atas yang populer. Di ruang kelas khusus untuk mata pelajaran seni kaligrafi Jepang, telah disediakan alat-alatnya di masing-masing meja, yakni kuas, tinta, kertas hanshi, dan perlengkapan lain, serta buku panduan. Sebelum mencoba membuat sendiri seni kaligrafi itu, guru atau sensei terlebih dahulu mencontohkan cara menggoreskan kuas di atas kertas. Sensei turut dibantu sejumlah siswa-siswi SMA setempat, dalam mengajarkan cara membuat kaligrafi. Sepintas, seni kaligrafi ini terlihat mudah. Namun, setelah dicoba, ternyata tidak semudah itu. Bila pada contoh, huruf kanjinya terlihat indah, dengan tebal tipisnya goresan kuas. Setelah dicoba sendiri, hasilnya sebagian besar tidak seindah contoh yang diberikan. Menurut penjelasan sensei, suasana hati dan perasaan dapat mempengaruhi seni kaligrafi yang dihasilkan. Mempelajari Shodo tidak hanya bermanfaat untuk mengekspresikan diri, tetapi juga melatih kesabaran, konsentrasi, dan daya ingat. Jadi tidaklah berlebihan, jika seni kaligrafi merupakan media ekspresi seni yang meditatif, karena saat melakukannya, orang yang membuat kaligrafi, berada dalam kondisi pikiran yang tenang dan fokus, seringkali dengan tujuan untuk mencapai ketenangan batin, kejernihan pikiran, atau relaksasi. Purnawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apung Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Om Santi, 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 Om.